Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Minbi. Hei kamu, siapa kamu? Hah? Aku juga bingung. Oh, apakah kamu jatuh dari bulan? Ya. Dan siapa kamu? Aku skip. Aku belalang. Hei. Jadi, Apa? jawab tanganku dan ucapkan halo. Halo. Bisa kita ulangan lagi? Halo. 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 Sudah cukup? Oke, kamu tahu kenapa aku di sini? Tidak. Kenapa? Berburu mimpi. Kata ibuku mimpi berasal dari bulan. Jadi aku sedang mencari mereka. Apa? Aku juga berasal dari bulan. Oh, tunggu. Bagaimana kalau kamu adalah mimpi? Sebuah mimpi. Kenapa tidak? Kamu kan gemul. Aduh, gila banget. Jadi, apa arti dari mimpi? Mimpi. Ya, itu. Apa? Mimpi itu. Diam. Bergidilah dengan tenang. Ada korek di sana. Apa? Mana? Skip. Hei, bisa tolong keluarkan aku dari mulut ini? Ya, baiklah. Maaf, aku salah. Tunggu, aku tahu. Yang ratrak. Lihat tatapannya. Dia mau memakanku. Beri bang. Maaf. Awas, Popsie. Rumput-rumput ini nggak kena habis sendiri. Aku yakin bisa makan 2 kali lipat lebih banyak darimu. Kamu ketiduran lagi ya. Apa itu tadi? Ini mimpi. Mimpi? Lebih tepatnya mimpi buruk. Kamu benar. Lihat, semuanya baik-baik saja. Halo. Mimpi buruk. Siapa mereka? Ulat, Upsi dan Pupsi. Katanya kamu mimpi buruk. Tapi apa itu? Mimpi buruk adalah mimpi yang menyeramkan. Apa aku benar-benar seburuk itu? Tidak, kamu sama sekali tidak buruk. Benarkah? Ya, Skip. Sebenarnya apa sih itu mimpi? Iya. Mimpi itu sesuatu yang kamu sukai. Tapi itu tidak nyata. Oh, begitu. Berarti aku tidak nyata. Tidak mungkin. Kamu adalah mimpi yang paling indah. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ouch! Wah, ada lepas di depanmu. Aku harus pulang. Halo. Bukan. Kamu harus bilang gajah. Tapi kita akan ketemu lagi. Jangan jauh-jauh. Jaja. Halo kamu. Lebah-lebah. Para lebah sibuk mendengung ke sana kemari, dan Munzi terkagum-kagum. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang lebah sebelumnya. Dia sudah tidak sabar untuk belajar tentang hal-hal baru dan menarik lain di sekitarnya. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Aduh, lebat terbang.
Kamu lebah ya? Benar. Aku adalah mimpi. Enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya nak lah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebaumu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan basah air aja. Halo. Lagi ngapain? Wede. Biasalah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Gak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Oh. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Pastikan jadi di mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuin ya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. Jajah. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Dadah. Jajah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Munzi, bersiaplah untuk kekuatan hipnosis. Kau akan jatuh ke keadaan mental yang mistis. Jatuh ke dalam apa? Keadaan hipnotis. Kau seperti tidur tapi sebenarnya tidak. Santai saja. Sekarang tutup matamu. Napasin teratur. Angkat tanganmu. Angkat kakimu. Cepat lari. Au. Bukankah berbahaya berlari dengan mata tertutup? Apakah kau sudah terhipnotis? Kakiku sakit. Apakah itu berarti aku dalam keadaan terhipnotis?
Kenapa kau lakukan semua yang aku minta? Karena kau yang minta. Kau tidak terhipnotis. Monzi, kau mungkin kebal terhadap hipnosis. Tunggu, aku bisa berlatih dengan Wibi dan Doti. Hei Doti, Wibi, kemarilah. Kesini. Lihat, mereka sudah terhipnotis. Halo, kalian akan duduk. Berdiri. Kenapa kau tiba-tiba memerintahku seperti ini? Kau pasti kebal terhadap hipnosis. Tidak apa-apa. Wibi, tutup matamu. Tapi kalau aku tutup mata, aku tak bisa lihat tingkah anehmu. Tidak ada yang aneh. Oke, aku akan menjadi ahli hipnotis paling terkenal sepanjang masa. Dan kenapa kau ingin begitu? Karena kalau sudah begitu, semua orang akan lakukan yang aku perintahkan. Oke, semoga berhasil. Tapi kami tidak ikut. Ahli, bagaimana kalau kita main bola saja? Ya, kita main itu saja. Tunggu, aku tahu ini bisa berhasil. Kau mulai mengantuk. Skip, kami suruh bilang kami tak mau main itu. Kenapa kau tidak hipnotis bunga atau lainnya saja? Ayo Munzi. Aku perintahkan kau. Kembali. Hei, kita harus mengerjai Skip. Dan setelah kita selesai dengannya, dia tak akan coba menyuruh-nyuruh kita lagi. 1, 2. Bagus sekali. 1, 2, 1, 2. Kalian akan namaku. Ini berhasil. Ya, aku ahli hipnotis sungguhan. Berbaringlah, Wibi. Jangan sekarang melayang ke udara. Baiklah, tetap melayang di sana. Munzi, jalan ke depan. Berjalanlah dalam lingkaran dan bernyanyi. La la la. Doti, apakah sayapmu dan melompatlah? Sekarang, Wibi turun. Menari. Bagus. Baiklah, kalian tak lagi dalam pengaruh hipnosis. Hei kalian, Hentikan. Apa yang terjadi? Santai saja, teman-teman. Aku sudah keluarkan kalian dari keadaan mistis. Bangunlah. Hentikan. Kalian tak lagi di bawah kekuatanku. Main lomba tali atau lainnya. Kalian berhenti ikuti perintah dan jadi diri kalian. Kalian kembali jadi diri kalian. Munzi, semuanya. Oh, tolong berhenti terhipnotis dan kembalilah. Doti, semuanya berhenti terhipnotis. Oh, katakan sesuatu. Sesuatu. Berhenti. Aku tak mau jadi hipnotis terkenal sedunia. Aku cuma mau teman-temanku kembali. Aku tak percaya ini terjadi. Apa yang aku lakukan? Waktunya kau saja. Kami tak terhipnotis. Skip. Maaf, kami cuma bercanda denganmu. Oh, syukurlah. Munzi, aku lagi tidak benar-benar menghipnotis kalian. Oh, ya. Jadi apa yang kalian bertiga ingin lakukan? Aku akan lakukan yang kalian mau. Ternyata membuat orang lain melakukan yang kita mau tak seasyik yang dibayangkan. Bermain bersama jauh lebih menyenangkan daripada menyuruh-nyuruh mereka. Aha, waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama?
Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Kembalikan di mana kau temukan itu. Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari nama aku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumakel. Skip! Weeby! Skip! Weeby! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Sama. Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari. Awan. Semak. Dais. Mawar. Gua terakhir biasanya nama perempuan. Hei semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna. Nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Penakut bulan. Bulan Ki. McMunenstein! Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Hah? Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Hello! Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Hei, selamat pagi. Kawan Monzi. Waktu na tututi. Baguslah. Seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Tapi tamu siapa ini? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani, apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat membuat roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja. Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batuk air, lingkarannya jadi menyebar? Ani, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku.
Berarti yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Dasar pengganggu berdemum. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh, tidak. Si pelempar batu mengejarku. sungguh? Ya ampun. Pelempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana. Turunlah. Aku akan mencoba makan, Ani. Apa yang terjadi, nak? Tunggu, Ani. Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa, nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar, sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajen? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah. Tidak ada monster. Buka pintu ini. Sayang, buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, siapa yang kalian datang? Halo, hai, halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani, dan ini Jenderal Stinga. Siap melayani. Aku Muzi. Aku lebah bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kakek nenek. Nenek. Kakek. Kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk bermasalah. Nah itu dia. Cabai. Cabai. Salah satu makanan terpedas di seluruh dunia. Tapi strawberry juga warnanya sama. Apa benar-benar sepedas itu? Aku dengar kalau kamu makan salah satunya, wajahmu akan memerah dan kamu akan menyemburkan api. Dengar gak? Ayo makan cabai biar kita berubah jadi naga. Jangan. Nenek Ani melarang kita makan cabai mentah. Kamu hanya boleh mencampurnya ke dalam saus. Ya, mungkin Nenek Ani yang bilang begitu ke kamu. Kami bebas berbuat sesuka kami karena kami ingin jadi negara yang menyemburkan api. Anak-anak itu tidak bisa mengatur-atur kita. Anak-anak, memangnya kalian sudah dewasa. Benar sekali. Dan kamu anak kecil yang bahkan tidak tahan satu gigitan ini. Aku bisa makan sepiring penuh cabai itu dalam 2 detik. Gampang banget. Kamu nggak bakal bisa. Setiap pagi, aku makan 1 ember penuh cabai ini. Gak masalah. Mau balapan? Siapa takut? Skip, aku mohon. Jangan lakukan ini. Perutmu bisa benar-benar meleleh kalau kamu makan semua itu. Aku akan baik-baik saja. Baik. Ayo, apa yang kamu tunggu? Aku siap. Mungkin kamu yang menunggu. Oke deh, coba gigit. Saat aku hitung sampai 3, kita berdua mulai. 1, 2, 3. Kelihatannya kamu agak kepedesan. Kamu ngomong apa sih? Aku baik-baik aja kok. Skip, kamu harus berhenti karena kepalamu berkedut-kedut dan memerah. Jadi, kamu menyerah. Seperti baik saja. Tidak, bukan begitu. Aku baru saja akan mulai beraksi. Ini tidak pedas. Rasanya seperti apel berkulit tebal atau semacamnya. Ya, aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih manis dari ini seumur hidupku. Wita harus segera menolong mereka sebelum terlambat. Hei, lihat. Ada roket. Di mana? Tanya ada di sini. Nah, teman, sudah kan?
Aku bisa terus makan. Tapi, kau tahu, aku punya banyak urusan dan hal lain. Gako. Diam. Oh iya, aku Trinya. Aku harus ketemu teman. Teman apa? Kamu nggak kenal dia. Pedas, 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 pedas. Air, 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 air. Ya, kamu tahu, hari ini cuacanya indah sekali. Jadi aku pikir aku akan berenang. juga. Ya ampun pedas sekali. Aku butuh air. Astaganya gitu. Mulutku terbakar. Terbakar. Pedas banget. Aku nggak bisa gerakin lidahku sama sekali. Ya, itu karena kamu makan nampol cabai. Lidahku kaku. Aku tidak akan pernah menyentuh cabai lagi. Lagi. Mi, Nenek Ani bilang kamu harus minum susu ini. Tidak, 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 tidak. Ini akan membantu rasa pedasnya hilang. Tidak. Minum sedikit. Nenek Ani paling tahu soal ini. Dan begitulah, kisah dua mulut yang sombong berubah menjadi dua mulut yang terbakar cabai. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Annie sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat? Angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggalnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Pupsi. Kita harus hias parang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke padang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Opsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Alasan yang bodoh. Mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi? Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. Dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Tepat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan kriminalitas kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Bupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia.
Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. tohonnya. Oh, lihat di sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taruhanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Aku lahir hari ini. Selamat pagi. Munzi sudah bangun belum? Aku sudah bangun, tapi tadi aku jatuh dulu. Dalam mimpiku aku jatuh dari bulan. Munzi, kau bermimpi yang sama selama seminggu ini. Mungkin ada alasannya. Aku sebenarnya tahu. Suatu hari, kau jatuh dari bulan ke bumi dalam cangkang ini. Kau benar. Aku sudah lupa hari itu. Waktu berlalu begitu cepat. Tapi kami takkan pernah lupa hari saat kami mengadopsi cucu kesayangan kami. Tanggalnya tepat 1 minggu dari sekarang. Itulah sebabnya kau terus bermimpi tentang bulan. Dikelilingi bintang-bintang dan komet. Aku dengar kau melompat, bukan berjalan. Aku selalu merasa terhubung dengannya. Sayang sekali aku hampir tidak mengingatnya. Baiklah, ayo mulai. Kita kirim Munzi ke bulan. Dan bagaimana dia akan kembali? Dia akan jatuh dari bulan seperti sebelumnya. Tepat di tanggal sama, di dalam cangkang bulan sama. Kalau dulu dia bisa melakukannya, dia bisa lakukan lagi. Aku akan pergi ke bulan. Munzi, ini berita bagus. Aku sangat senang untukmu. Mengatakan itu memang lebih mudah, Munzi. Tuan Dickens harus membuat rokat tepat waktu. Dan kau harus jalani sesi latihan prapenerbangan yang ketat. Menurut perhitunganku, Munzi akan sampai di bulan besok. Itu dia. Lihat itu. Dia tanpa sangat memukau. Dia punya waktu 2 hari sebelum harus kembali dari bulan. Nana Eni, terima kasih sudah merajut baju antariksa hangat ini. Teman-teman sekalian, kita di sini hari ini untuk melepas Munzi ke luar angkasa. Saat dia datang ke bumi, dia mengubah hidup kita. Berkat dia, kita jadi lebih baik hati, dan lebih bersahabat. Kau akan kembalikan. Kami akan menunggumu. Jangan sampai ketinggalan hari bulan saat kau harus kembali ke bumi. Semuanya, bersiaplah untuk lepas landas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Munzi sudah pergi jauh. Munzi pergi. Munzi? Halo, aku jatuh dari bulan.
Lebih cepatnya dari roket. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tak pergi ke bulan? Kau memimpikannya. Ya itu memang mimpiku. Lalu aku berpikir, bagaimana jika aku terjebak di bulan selamanya? Dan aku tak akan pernah bertemu kalian lagi. Lebih baik aku tak pernah ke bulan daripada kehilangan kalian semua teman-temanku. Menzi. Lihat yang kutemukan. Telur. Mungkin ini milik para kumbang. Ayo kembalikan kepada mereka. Ayo. Ibu. Ayah. Ini bayi kita, junior kita. Anak ini kuat. Tangkap kami. Kau tak akan bisa. Tapi Bu. Tidak, kau masih baik. Kalau sudah besar nanti kau bisa main dengan saudara-saudaramu. Aku sudah besar. Aku bisa buktikan padamu. Betapa cepatnya anak-anak tumbuh. Pergi kalian, ini kolamku. Berhenti memutar airnya. Aku sudah besar. Sungguh tak bisa dipercaya. Dia sangat besar. Baiklah, mungkin aku harus pergi. Junior kita benar-benar hebat. Dia memusul lintah. Hebat. Bagus sekali. Pergi anak-anak kecil. Ini stroberi, kami bukan milik kalian. Aku bukan anak kecil. Aku sudah besar. Wah, siapa itu? Dia saudara kami junior. Silakan nikmati sarapan kalian, anak-anak. Ayo, Boxy. Keren sekali. Kami juga mau ikut. Kalian terlalu kecil untuk ikut kompetisi. Hei junior. Ke sini. Kau junior. Apa ini besar? Aku sudah besar. Kau sangat kuat, junior. Aku sudah besar kan? Tentu. Aku sudah besar. Rumahnya luas sekali. Junior kita harus punya banyak ruang. Ambil dan angkat. 1, 2, 3. Apa yang kalian lakukan? Rumah ini milik kami. Kami yang menemukannya duluan. Tidak aku yang duluan. Lalu aku tinggalkan untuk panggil timku. Kau besar, kau besar. Ayah, ibu. Aku sudah besar. Anak-anak, kita makan siang hari ini di rumah baru kita. Terima kasih sayang. Kau sudah membantu ibu dan ayah. Kau sekarang sudah besar. Aku besar. Kalian kehilangan sesuatu. Bayi kami menghilang. Bisa kau jelaskan seperti apa bayinya? Dia harusnya mirip denganku. Dia pasti bayi yang sangat besar. Ikuti kami. Syukurlah. Bayi kami sudah ditemukan. Aku sudah besar. Kumbang raksasa membawa anak mereka, Junior, ke hutan sebelah. Sejak hari itu,
Junior sering kunjungi Komang kecil yang jadi keluarga kedua. Tolong kecantikan. Halo, kami dapat selebaranmu. Datang dan rasakan perubahan hutanmu. Halo, kalian pelanggan pertama kami. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Aku ingin kau membuatku seperti peri. Dan aku jadi pangeran. Berhenti. 1, 2. Apa ini? Salon kecantikan. Apapun itu, menghalangi jalan. Timku harus bekerja. Segera singkirkan semua ini. Ini hal yang biasa sebenarnya. Lokasi terbaik usaha adalah yang ramai pengunjung. Ayolah, ini bisnis. Mana pelanggan potensial kami lewat jalan ini? Apa mau ku tawarkan syukur untuk pekerjamu? Apa? Tidak. Minggir dan biarkan kami lewat. Baiklah, ayo beri jalan untuk semut-semut. Kenapa repot-repot? Mereka bisa jalan memutar. Memutar. Semut-semut, maju. Jalan. Ouch! Lihatlah kalian. Kau hancurkan semuanya. Kecantikanmu tidak ada gunanya. Sama sekali tak berguna. Kalian buang-buang waktu untuk memperindah diri. Kalian terlalu pikirkan diri sendiri. Tak perlu bertengkar. Kalian semua melakukan sesuatu yang berguna. Menurutku ini sama sekali tak berguna. Apa kalian bisa membangun? Berbaris? Atau lewat rintangan? Tak masalah. Apa kalian bisa menari balet? Terlihat anggun dan bergaya. Dan membuat yang lain terlihat cantik. Tentu saja kami bisa. Aku sangat ragu. Mau taruhan? Tentu. Biar Roti dan Muzi yang menilai. Baiklah. Siap gadis-gadis. Ayo tunjukkan cara kita membangun. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Aku rasa semut-semut bisa menari dengan lebih mudah dan anggun. Dan elegan. Karya yang luar biasa. Seperti istana dongeng. Tapi runtuh seperti istana pasir. Dengarkan lalahanku gadis-gadis. Merah, hijau, merah, hijau. Bangun, jangan berbaring. Tapi kami tak bisa melihat pitanya. Berjalan berbaris bukan keahliannya. Satu, dua. Dandani diri kalian. Tiga, empat. Dandani dirimu. Kalian tampak memukau. Dengan kekuatan kecantikan. Kecantikan selalu menang. Baiklah, sepertinya kalian kalah di situ. Demonstrasi. Dari seni transformasi yang menakjubkan. Dengan perintahku. Satu, dua. Oh, siapa itu? Kau apakan diriku ini? Kurasar. Kita harus kembali seperti semula. Aku setuju. Kita harus hentikan kegilaan ini. Kembali kau lagi. Berhenti. Satu, dua. Semut-semut bekerja keras sedang dalam perjalanan menuju kerja. Ayo kita minggir teman-teman. Dan biarkan pekerja konstruksi lewat. Pekerjaan mereka sangat penting. Ha! Setelah kami selesai, kami akan datang untuk bercukur. Aku suka rambutmu. Pekerjaan dan kecantikan sama-sama penting. Saat semua lakukan tugasnya, hidup kita berjalan dengan lancar. Ada apa, Nenek? Apa ini untukku? Benar, Munzi. Mereka bilang di radio kalau malam ini akan ada udara dingin. Selimut wol ini akan membuatmu tetap hangat dan nyaman. Nana, terima kasih banyak. Selamat malam. Mimpi indah, sayang.
Apa itu? Bantal. Mau jadi teman? Kau manja sekali. Siapa sangka Bantau bisa begitu gigih? Dan kelakuannya sangat tidak sopan. Selamat pagi, Munzi. Selamat pagi juga. Aku akan kembalikan. Jangan menangis. Aku hanya suka topi baruku. Apa nama bahannya? Aku tak tahu. Polyester. Semuanya, dengarkan ini. Kain tahan lama, mudah dicuci, cepat kering, dan tak pernah kusut. Topi ini bisa bertahan selamanya, apapun yang terjadi kepadanya. Aku lupa mengisi baterai lampu. Maaf, Tuan Dickens. Biar aku bantu berdiri. Terima kasih, Munzi. Munzi, bagaimana cara menyalakan lampunya? Aku bahkan tidak tahu, Tuan Dickens. Hari ini hari yang sangat misterius. Pertama, bantalku ingin menjadi teman. Lalu balon menempel padaku. Dan topi-topi menejarku. Sepertinya hari ini aku menjadi magnet. Munzi, aku tahu yang terjadi. Kau penuh dengan listrik statis. Listrik apa ini? Listrik statis. Biar ku jelaskan. Saat kau menggosok sesuatu, listrik muncul dan menumpuk di berbagai jenis bahan. Seperti perek kain atau karet. Atau di buluku. Benar, Munzi. Di bulumu juga. Selain itu, listrik statis punya beberapa sifat yang unik. Listrik statis bisa menarik benda-benda atau mengisinya. Jadi ada penjelasan ilmiah untuk sifat magnetisme itu. Munzi meminta maaf atas semuanya dan menjelaskan trik listrik statis kepada teman-temannya. Kadang-kadang bisa sangat berguna